Mari kita berdoa. Jesus. Kebaikan-Mu Tuhan nyatakan lagi Tuhan. Urapi kami semua. Wahyukan isi hati-Mu lagi. Hidupkan iota kalimat firman di dalam kitab suci ini ya Bapa. Berkati kami hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat sekalian. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Kita berdiri semua bersama-sama kita ucapkan firman Tuhan ini dengan iman bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mari kita mendengar firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi dalam Injil Matius pasal 6 ayat 13 tadi. Itu adalah inti dari doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami, saudara. Jadi tema hari ini yang kita renungkan adalah Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Saudara, doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang. Pertama kepada rasul-rasul atau murid-muridnya, saudaraku. Ya, ada 6 hal membuat manusia akan kehilangan atau bertindak salah, saudara. Menurut doa Bapa kami ini, hal yang pertama adalah kalau manusia dengan Tuhan hubungannya rusak, enggak harmonis, maka itu ada masalah, saudaraku. Ya, Tuhan tidak membuang kita sebagai anaknya, saudara, tapi hubungan kita rusak. Ya, hubungan kita rusak. Itu poin yang pertama di ayat yang ke-9, saudaraku. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu ngomong tentang hubungan. Poin yang kedua, kalau dunia ini kehilangan kerajaan surga, maka setan begitu dominan berkuasa atas bumi ini. Maka muncul banyak kasus, banyak musibah, banyak masalah yang ada di hadapan bumi ini, saudara. Ya, saudara lihat di dalam Injil Matius pasal 3, khususnya pasal 4. Tatkala Tuhan Yesus datang berkata begini, negeri yang dinaungi oleh maut melihat terang yang besar. Itu artinya bahwa di zaman itu, situasi itu, dunia kehilangan kerajaan surga. Dan yang memerintah secara absolut penuh adalah setan, kuasa maut, saudaraku. Ini yang masalah ketiga. Masalah yang keempat adalah masalah kebutuhan, kekurangan finansial. Kekurangan, ya, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Mata pencaharian. Kemarau ini mengajar kita tentang makna kehidupan, saudaraku. Ya, keperluan kita, pendapatan kita, usaha kita, saudara, itu akan goyang, terpengaruh, kurang signifikan. Nah, saudaraku, ini masalah kehidupan. Ada orang karena makanan, saudaraku, bisa bikin dosa. Tadi disebutkan oleh pihak kepolisian, kriminal terjadi. Itu karena juga faktor ekonomi, saudaraku. Ini masalah-masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah manusia kacau antar sesama. Maka Tuhan ajarkan, ampuni kami karena kami mengampuni orang yang bersalah. Masalah sosial, gesekan-gesekan. Apalagi kita sekarang lagi menuju pada proses politik, suksesi kepemimpinan nasional maupun daerah. Ya, tentu dalam jemaat seperti ini punya pilihannya macam-macam, saudaraku. Kita enggak perlu bermusuhan. Toh ini berlangsung 5 tahun sekali dan itu harus. Enggak boleh kita bawa-bawa faktor iman gereja ke sana, enggak. Ya, pilihan kita boleh beda, tetapi tangan selalu bersalaman. Amin. Amin, saudara. Selalu bersalaman, saudara. Ya, itu menjadi moto hidup kita, saudara. Itulah kebinekaan negara kita. Nah, saudara, jadi jangan sampai hubungan kita kacau. Itu masalah keempat. Masalah yang kelima adalah cobaan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Orang ini mantan orang-orang yang jatuh dalam pencobaan.
bikin dosa berulang-ulang, saudaraku. Itu persoalan manusia. Sehingga kalau kita mengalami jebakan-jebakan, saudara, kalau kita baca secara detail itu Mazmur 91. Ya, jebakan perangkap setan pasal menjebak manusia, pencobaan silih berganti. Ini masalah kita, saudaraku. Ya, sehingga manusia jatuh. Lalu yang keenam adalah masalah keterikatan kuasa jahat yang tak kunjung dibebaskan. Masalah inilah yang membuat manusia sulit dan mungkin juga salah bertindak, saudaraku. Ya, karena itu saya lihat, ya, sebelum kita masuk kepada pengertian-pengertian, saudara, kita lihat dulu. Di tengah masa sulit seperti itu, contoh-contoh di Alkitab saja supaya kita tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Sikap yang salah di tengah masa sulit, saudara. Kebanyakan manusia memilih berdosa. Karena dia berpikir dengan memperpanjang umur hanya untuk makanan, lebih baik saya makan. Berdosa dan minta ampun. Itu sikap yang salah, saudaraku. Atau sikap menipu umpamanya kayak Abraham. Itu sikap yang salah. Dan itu ada akibatnya turun-temurun, saudara. Ya. Lalu sikap yang salah di tengah masa sulit, saudaraku, orang kebanyakan memilih untuk menyembah berhala. Seperti dalam Keluaran pasal 32. Ya, Israel memilih menyembah lembu emas daripada menyembah Tuhan. Ini di tengah, siapa lagi, saudara, memilih menyembah berhala? Raja Saul memilih menyembah berhala atau yang percaya dukun daripada percaya firman Tuhan. Ini sikap yang salah, saudaraku. Ya, kita semua akan melewati proses seperti itu dari waktu ke waktu. Karena itu saya perlu ajarkan cara mendasar hal-hal seperti ini, saudara. Ya, kita nggak boleh menyembah. Ada juga memilih bersungut atau meragukan janji dan kuasa Tuhan. Seperti siapa di Alkitab? Yohanes Pembaptis di Matius pasal 11. Ya, dia berkata kepada murid-muridnya, pergi tanya, apakah Yesus itu Mesias atau orang tunggu yang lain? Keraguan muncul, saudara. Masa sulit itu mendidik kita untuk semakin dewasa, bukan meragukan tentang ketuhanan Yesus atau Tuhan yang esa yang kita percayai dalam kitab suci, saudaraku. Ini, ya. Berikutnya, saudara yang kasih, di tengah masa sulit, respon yang salah, saudara, ya, kita lari dari persoalan, menghindar. Enggak gentle untuk menghadapi, menyelesaikan, lari menghindar. Seperti siapa di Alkitab? Elimelek, Naomi, dan keluarganya. Pergi lari tinggalkan rumah Bethlehem ke Moab. Kita nggak boleh, saudara. Amin. Kita nggak boleh berkata ikut Tuhan susah dan banyak masalah. Enggak. Tuhan ingin merubah pola pikir, merubah sifat kita agar kita segambar dengan Tuhan. Saudara, kalau orang pertanian membudayakan, katakanlah, ya, pohon apa saja, saudara. Mereka mungkin potong dahannya, lalu dimasukkan ke dalam polybag, seperti itu, ya, dibungkus dengan plastik agar dia ruang hampa udara di dalamnya. Saya belum pelajari ilmu itu karena itu disiplin ilmu saya, saudara. Tapi saya lihat, kenapa? Dan dibiarkan selama 1 bulan, 2 bulan, ternyata tumbuh tunas dan keluar akar dari dahan itu. Apa artinya, saudara? Kesukaran merubah dahan ini menjadi makhluk hidup, saudara. Di dalam ruang hampa udara. Kalau kita perhatikan Mazmur 91 ayat 1 berkata begini, ya, Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, tempat persembunyian kita, tempat ruang rahasia kita, dan di waktu kita masuk dalam pergumulan di situ, maka Tuhan robah hidup kita. Tadinya kita sudah mati karena berpisah dari induk, tetapi situasi membuat kita hidup menjadi tumbuhan yang baru. Artinya menjadi orang yang punya hikmat yang baru. Karena itu jangan kita lari meninggalkan persoalan. Amin. Amin. Apalagi persoalan rumah tangga. Bapak-bapak nih mau lari tinggalkan keluarga.
apalagi mau mama, ini boleh. Semua ada solusi. Tadi pendapat polisi luar biasa. Asal ada komunikasi, semua pasti kita selesaikan dengan baik. Katakan amin. Nah ini saudara, jadi kita lihat sini, memilih menyembah berhala itu membuat Tuhan semakin marah. Nah sekarang saudara kasih, apa yang kita lakukan di tengah masa sulit ini? Ya, tema kita berkata, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bawa dulu kepada kita kepada pengertian-pengertian, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Mesti kata pengertian yang pertama, karena Engkaulah. Itu menunjukkan suatu pribadi yang hanya punya, saudara, enggak ada yang lain. Siapapun dia, orang sakti, kebiasaan apapun, kuasa dunia ini, sesakti apapun ilmu gelap, ilmu dunia, mereka tidak punya kerajaan dan kuasa. Hanya Tuhan. Siapa Tuhan itu? Allah yang kita percayai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang punya kerajaan, amin. Dia yang punya, dia fokus hidup kita, saudara. Iklim sekarang, saudara percaya tidak bisa berubah? Sangat bisa. Karena dia lakukan semuanya. Dia sudah berjanji di dalam Alkitab, dia pasti merubah sesuatu. Karena itu kita mesti tahu, siapa Tuhan kita? Dia pemilik, dia penguasa tunggal surga, bumi, dan hidup umat manusia. Engkaulah yang empunya. Amin. Fokus cuma satu, Tuhan kita. Yang kedua, yang empunya kerajaan. Kerajaan di sini saya cari pengertiannya, saudara, adalah disebutkan sebagai kata Basilea. Artinya punya kedudukan sebagai raja, punya kedaulatan, punya kekuasaan, saudara, dan punya pemerintahan di dunia ini maupun hati manusia maupun dalam dunia orang mati. Tuhanlah yang empunya kerajaan. Bilang amin, saudara. Tuhan yang punya kekuasaan, saudara. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu benar dan dia ada. Nanti kita akan lihat pembuktian-pembuktian di Alkitab dalam uraian yang lainnya, saudaraku. Ya, disebutkan di sini. Lalu yang punya kuasa, dinamis disebutkan. Dinamis. Artinya punya kesanggupan, punya kemampuan, punya mujizat, punya otoritas, saudara. Punya wewenang untuk melakukan, bertindak, menolong siapapun yang Tuhan mau. Katakan amin. Jadi Tuhan ingin menolong siapapun yang Tuhan mau, saudara. Termasuk orang di hari ini, Tuhan mau tolong. Tuhan tahu isi hati kita, isi kantong kita, pekerjaan kita, pergumulan kita, ratap kita, tangis kita, kerinduan kita. Tuhan tahu. Dengar, dia punya kuasa. Amin. Halo, Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 16, segala kuasa di surga, di bumi, di tanganku. Karena itu kita menerima kuasa, saudara. Alkitab berkata, Kisah 1 ayat yang ke-8, engkau akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Ini, saudaraku. Jadi kita lihat Tuhan yang punya kuasa, yang punya kemuliaan, artinya memiliki pengertian kehormatan, kemasyuran, kemuliaan, kualitas ilahi, manifestasi yang maha dahsyat Tuhan nyatakan kepada kita. Di tengah masa sulit, apa yang kita kerjakan, saudara? Dari uraian-uraian ini, dari pengertian-pengertian ini, saudara. Yang pertama, saudara, yang kita harus tahu di benak dan di iman kita, hanya Engkau yang memerintah. Itu pertama. Amin. Situasi sekarang, gereja Tuhan diberi tanggung jawab, bukan perintah pemerintah, saudara. Tanggung jawab ilahi. Doakan negeri di mana kamu tinggal. Itu tanggung jawab. Pemerintah dari presiden sampai ke bawah hanya manusia biasa. Otoritas itu Tuhan punya. Tatkala gereja berdoa, saudara,
maka Tuhan akan bekerja menolong negara kita. Semua orang mau jadi pemimpin negeri ini, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, itu sah-sah saja, dibolehkan oleh undang-undang, saudara. Tetapi hanya Tuhan yang menentukan siapa orang yang tepat di mata Tuhan. Orang yang tepat itu tergantung kita, bukan yang lain. Kalau kita jahat, maka Tuhan akan pilih pemimpin bengis untuk memurnikan, menindas kita, saudara. Kalau kita baik, Tuhan akan pilih pemimpin terbaik yang punya peri kemanusiaan untuk mengerjakan hal-hal yang baik untuk negaranya. Contoh di Alkitab, Israel menyembah berhala, maka Tuhan datangkan pemimpin yang jahat untuk menindas mereka. Ya saudara, sehingga terlihat apa? Duka, kekerasan yang terjadi. Kalau Israel jadi baik, Tuhan angkat raja yang baik, saudara. Katakan Raja Hizkia, Raja Yosafat, Raja Daud, itu karena mereka baik kelakuannya. Ya, Tuhan pilih Musa. Kenapa? Karena Israel mengerang, berdoa, dan mereka bersikap yang baik. Maka Tuhan angkat pemimpin yang terbaik. Begitupun hidup kita di negara kita. Kalau gereja Tuhan berdoa, berkelakuan baik, saya percaya akan muncul pemimpin yang baik. Amin. Untuk membawa amanat undang-undang dan cita-cita proklamasi. Apa tuh, saudara? Negara yang sejahtera, makmur, dan adil. Itu akan terwujud, saudara. Ini kalau kita kait-kaitkan ke situ, saudaraku. Ya, jadi sikap kita yang pertama adalah, saudara, kita mesti, saudara, percaya bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Amin. Yang empunya segala-galanya. Setan datang menggoda perasaan pikiran kita dengan bisikan-bisikan yang aneh-aneh. Engkau berkata, sorry, ada tertulis Tuhan yang empunya kerajaan, kuasa kemuliaan, bukan kamu. Asal usulmu jelas, Alkitab katakan, hai setan, engkau malaikat bernama Lucifer. Saudara tahu Lucifer artinya malaikat terang, saudara. Dirubah menjadi setan yang gelap oleh Tuhan karena dosanya. Dan dengan kelicikan dia datang untuk menipu manusia dari turun-temurun. Dan di hari ini saya ingin sampaikan, kalau masuk bisikan di perasaan pikiran, keraguan tentang Tuhan, yang membuat kita malas berdoa, membuat kita berdosa, membuat kita buat jahat, jangan ikuti bisikan hatimu seperti itu. Ikuti apa kata Alkitab, apa kata firman Tuhan. Itu yang betul, saudara. Bilang amin. Maka poin yang kedua, pertama pengakuan tentang kekuasaannya Tuhan. Yang kedua, saudara, perbaiki apa yang salah dalam hidup kita. Enggak sulit kita perbaiki. Tinggal saat teduh, tenang hati, korek sebentar. Oh iya Tuhan, saya sudah berkata salah. Oh Tuhan, saya berpikir salah, bertindak salah selama ini. Ampuni Tuhan, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Datang pengampunan, datang darah Yesus menyucikan kita, saudara. Amin. Datang damai, datang hikmat, saudaraku. Dan datang keputusan, saya mau terus berbuat baik dan hidup benar di mata Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Bilang amin. Halo, amin. Ini saudaraku, ya. Itu tindakan yang kedua. Tindakan yang ketiga, saudara, yang kasih kita melihat segini, saudara. Kita melakukan doa dan penyembahan, saudara. Ya. Doa dan penyembahan, kenapa kita lakukan, saudaraku? Karena itu adalah janji Tuhan, saudara, ya. Janji Tuhan, perintah Tuhan. Kita baca satu ayat, saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14. Wahyu 7 ayat 14, saudara. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah orang-orang keluar kesusahan besar, yang telah mencuci jubahnya, membuatnya putih dari darah anak domba Allah, saudara. Jadi kita lihat sini, saudara kasih, kita lihat bahwa perintah Tuhan untuk kita menyembah Dia. Katakan amin. Ya, kita buat hidup kita bersih
dari dosa kita, darah anak domba Allah. Tujuannya adalah supaya kita hanya mau ingin menyembah Tuhan. Katakan amin. Ya, hal yang sama dilakukan di Alkitab di zaman Musa. Saya beri contoh Ulangan 8 9, Saudara. Ya. Ya, Ulangan 9. Ya, kita lihat Saudara di ayat 18. Ulangan 9 ayat 18. Ayat 18. Tunjukkan di layar. Ya. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari. 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Saudara perhatikan kata sujud menyembah. Seorang pemimpin, Saudara, menghadapi masa sulit karena ulah siapapun yang dia pimpin. Dia mesti datang kepada Tuhan dengan sujud menyembah, memohon anugerah Tuhan. Itu Musa, Saudara. Alkitab mencatat Musa seorang yang hebat. Dia kurang pandai bicara, tetapi dia seorang pendoa, penyembah yang hebat. Dia bisa buat Tuhan hatinya lunak, Saudara. Dan Tuhan murkanya surut. Begitupun kita sebagai orang percaya. Ini latihan iman tingkat tinggi, Saudara. Kalau kita ikut Tuhan, masih punya pikiran duniawi, tidak akan bisa lakukan hal seperti ini. Tidak akan bisa, Saudara. Tapi kalau kita mengerti hati Tuhan, dan kita mengerti saya dipilih bukan terpanggil, saya dipilih Tuhan untuk maksud kemuliaan, maka saya ambil sikap merendahkan hati, menyembah Tuhan, memohon anugerah belas kasihan Tuhan. Saudara, ini perlu tertanam di benak hati kita. Jemaat di sini berkata tidak tergantung doa syafaat kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh berusaha bekerja sekuat tenaga. Dengar, Tuhan yang tentukan rezeki dan berkat yang kita dapat. Kalau kita senangkan hati Tuhan, dengar, Alkitab memberi jaminan, singa muda boleh kelaparan. Orang berharap Tuhan tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Itu janji Tuhan, Saudara. Maka kenapa, Saudara, di bulan ini saya seringkali khotbah tentang penyembahan dan doa. Mari kita lakukan itu. Tidak usah kita mengeluh. Tidak usah kita marah atau apa, kecewa, tidak boleh. Kayak Yohanes Pembaptis tadi. Tidak perlu. Kita mesti mengambil sikap kayak Paulus dan Silas di penjara. Sekalipun kaki tangan mereka dibelenggu, mulut mereka memuji Tuhan. Amin. Mulut menyembah, Saudara. Alkitab tidak mencatat pujian apa yang mereka nyanyikan. Tetapi Alkitab mencatat mereka memuji Tuhan tengah malam. Dan Tuhan intervensi langsung malam itu juga. Tidak tunggu besok, Saudara. Kalau Tuhan tunda besok hari, tentu mereka dengan kepala sudah lepas dari badan. Dan ruginya apa? Kaisar belum mendengar Injil. Karena Paulus ini mesti bawa Injil ke Kaisar, baru dia mati. Itu tugas dia, Saudara. Diberikan Tuhan kepadanya. Di tengah menghadapi goncangan, tantangan, halangan seperti ini, Saudara, dia memilih tengah malam bangun, nyembah. Mulutnya hanya qomat kamit, memuji Tuhan bersama Silas di sebelahnya, Saudaraku. Kaki tangan dipasung dalam pasungan yang kuat. Kalau zaman modern di borgol, Saudara. Menyembah Tuhan. Bisakah kita melakukan hal seperti itu di tengah masa sulit? Bapak Ibu. Bisakah kesulitan keluarga kita mau datang hanya usah suara keluar, mendengung saja. Terus menerus, Saudara. Di tengah-tengah punya apa-apa, di tengah kesehatan memburuk, di tengah kesulitan silih berganti. Ataukah orang giat berbuat dosa demi menyambung nafas,
barang 1-2 hari lagi. Demi menyambung hidup, dengar, keputusan di tangan kita. Tuhan kasih pilihan untuk kita, untuk saya, untuk saudara. Mari kita memilih, sekalipun apapun, saya mau menyembah Tuhan. Saudara, ketika Daniel mendengar mereka buat aturan untuk melarang penyembahan, dia bikin penyembahan 3 kali sehari. Dia tahu singa menanti, saudara. Tapi dia juga tahu Tuhan itu bukan cuma ada di gereja. Dia bukan hanya ada di istana. Dia juga ada di dalam gua singa tersebut. Dia tahu itu. Amin. Karena Alkitab berkata, Tuhan ada di lembah bayangan maut. Bagaimana menghadirkan Tuhan? 3 kali sehari nyembah. Itu calon pemimpin, orang beriman yang hebat. Iman itu hidup dalam diri kita, saudara. Dan itu bisa anak cucu kita belajar menjadi teladan hidup. Ayahku, ibuku, mamaku, omaku dulu menghadap masa sulit. Sesaat pun mereka tidak pernah cari dukun. Sesaat pun mereka tidak pernah mengeluh. Hanya aku dapat jam sekian di ruang doa. Jam sekian mereka menyembah Tuhan. Jam sekian mereka, dan datang jawaban Tuhan. Aku mau tiru cara hidup mereka. Itu surat Paulus kepada Timotius seperti itu. Iman nenekmu, mamamu ada dalam dirimu. Jangan kau takut, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, tapi roh keberanian, berani percaya, berani bertindak, berani ambil resiko. Karena Tuhan berserta kita, Dia pasti memulihkan keadaan hidup kita, saudara. Ini perlu, saudara, merubah situasi, saudaraku. Penyembahan dilakukan oleh Musa, oleh Daniel, oleh Yosua, oleh Nehemia, saudara. Bahkan oleh orang Yahudi, kalau kita baca di dalam Sakaria pasal yang ke-8 ayat 21, saudara. Apa yang mereka lakukan di sini? Sakaria 8 ayat 21. Dan penduduk kota yang satu akan pergi penduduk kota yang lain, mengatakan, mari kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Ini. Kita melewati masa sulit 3 tahun secara fakta. Setiap hari ambulans lalu lalang di muka gereja ini. Bawa mayat. Hampir siang tanam, saudara, karena COVID. Kita luput hidup sampai hari ini. Bukan berarti cara berlengah-lengah dan bermalas-malasan lagi, tidak. Tuhan bawa kita dalam fase ini lagi, menghajar dengan kemarau. Ya. Terjadi itu kemahalan, saudara. Minyak goreng nanti naik karena kelapa, nanti mungkin buahnya turun karena kemarau atau apa-apa. Cengkeh pala, buahnya turun, saudara. Segala macam tergoncangkan, saudaraku. Terdengar. Tuhan bisa pulihkan semua itu. Asal kita mau datang menyembah Dia. Amin. Amin. Kita menyembah Dia, Tuhan. Aku enggak mau lari kayak Naomi. Aku mau lari kayak Elimelek. Aku mau datang di kaki Tuhan. Aku tunggu jawaban darimu. Aku tahu Engkau marah. Aku tahu Engkau benar. Nyatakan anugerah-Mu. Beri kami kesempatan untuk mengalami jamahan Tuhan. Ini perlu Bapak Ibu jemaat sekalian. Ya. Sehingga kita akan melewati masa-masa ini dengan banyak anugerah Tuhan yang terjadi, saudara. Nah ini, seperti orang-orang Israel ini pergi melunakkan hati Tuhan. Seperti yang pernah Musa lakukan, saudara. Kata melunakkan hati Tuhan itu sama dengan Yesus berkata begini, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka engkau akan dapat. Mintalah akan diberi. Apa membuat hati Tuhan terketok? Dengan cara melunakkan hati Tuhan tadi. Tuhan gak sampai hati melihat orang binasa. Saudara tahu 5.000 orang diberi makan itu bukan karena 1 hari ikut Tuhan, tidak. Sudah 3 hari mereka tidak makan. Alkitab berkata. Dia perintahkan murid-muridnya, mereka gak punya persediaan. Mereka gak punya roti banyak, itu pun punya roti anak kecil berbekalannya, saudara. Tapi kenapa Tuhan lakukan? Karena Tuhan terketok hatinya. Hidup ini mari kita belajar
mengetok hati Tuhan hanya dengan dua cara aja. Yang pertama, senang memperbaiki kesalahan, hati Tuhan terketok, bertobat. Yang kedua, suka menyembah Tuhan dengan iman. Dua ini sudah, kita pasti melihat kemenangan yang besar. Kita pasti berkati Tuhan, saudara. Halo, sudah percaya? Saya percaya, saudara. Saya bergumul tema khotbah apa. Tuhan beritahu hal ini lagi, saudara. Bahwa Tuhan mau iman kita, sikap kita, tindakan kita di waktu-waktu ini bukan hanya menghadapi masa sulit, saudara, menjadi gaya hidup. Amin. Menjadi gaya hidup. Ini, saudara. Jadi Tuhan ingin memberi kita pengertian-pengertian seperti ini, saudara. Setelah kita melihat, saudara, contoh yang lain, saudara, ajaran Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 18 ayat 7 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat 7 ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di tengah masa sulit, biasanya orang itu biasa siang malam berseru, pertolongan pun datang. Lalu setelah pertolongan datang, nggak ada iman lagi. Kenapa? Telinga sudah jarang dengar firman, saudara. Itu nggak ada iman. Telinga tertutup, saudara. Kebiasaan banyak orang begitu, saudaraku. Sakit, doanya kencang sekali. Tinggal di ujung mana, desa mana, jauh sekali, cari. Tolong cari ibu itu mendoakan saya. Habis sembuh, sejarah dengar firman, saudara. Tuhan ngeluh di sini. Ya, jangan kita mencari Tuhan hanya karena ada masalah. Amin. Dengar. Kita cari Tuhan karena terampi Papa, nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Betul tidak? Sebuah keluarga, saudara, ya, punya anak mantu, punya cucu, saudara. Ya, senang hidup bersama. Kenapa? Terikat dalam satu keluarga. Keluarga itu artinya bahwa ya satu hamba sesama anggota, itu keluarga. Diambil bahasa Sakerta dari dua kata, kaula dan warga, saudara. Menjadi keluarga, saudaraku. Hidup rukun bersama. Kenapa? Ikatan. Mereka saling berbagi kasih, mereka saling kasih makan, ya, kasih rezeki, kasih makan, dan saat apapun tidak pernah berpisah. Kenapa? Karena itu keluarga. Begitupun kita dengan Tuhan. Waktu sehat tetap terang cari Tuhan. Amin. Waktu sakit tetap cari Tuhan. Waktu kelimpahan tetap cari Tuhan. Waktu sulit tetap juga cari Tuhan. Itu maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maka Tuhan berkata, Tuhan akan segera tolong gua. Apa sih Tuhan mau tolong? Menjadi problem adalah apakah anak manusia datang iman di bumi, imannya hilang. Nah, itu dia. Jadi kita mesti hidup ini menjadi kesukaan, suka bersama Tuhan, suka renungkan firman, suka saat teduh. Katakan amin. Lalu poin yang keempat, yang terakhir adalah tatkala kita menyembah Tuhan, contoh-contoh Alkitab tadi, maka poinnya menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Dalam menanti ada dua hal yang kita mesti kerjakan. Yang pertama adalah mendengar apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ini, saudara. Menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kita tunggu. Kayak Daud menghadapi keadaan yang sulit, yang sangat luar biasa. Saya baca menghadapi kota Siklak yang terbakar. Dia menyembah pakai baju efod. Dia tanya, Tuhan, apakah aku menyusul gerombolan itu? Dia tunggu dan Tuhan berkata, bangkit, susul mereka. Aku serahkan mereka dalam tanganmu. Dia bangkit bertindak dan dia mencapai kemenangan. Orang beriman itu, saudara, menantikan Tuhan. Cara sederhana, Yakobus 1 ayat yang kelima, kalau engkau kekurangan hikmat, minta hikmat dari Tuhan.
Tuhan kasih hikmat. Hikmat memberi petunjuk, memberi arah, memberi untuk kita bertindak. Bertindaklah menurut hikmat Tuhan itu. Walaupun gak masuk akal sehat, tapi kalau perintah Tuhan gak pernah gagal. Amin. Coba baca satu ayat, 147. Semua baca 1:3. Ia perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Saudara, kalau Tuhan memberi perintah ke bumi karena kita menyembah Tuhan, itu pasti jadi, saudara. Bila amin. Dia akan gila semua penghalang di hadapan kita. Itu Tuhan. Dia itu api yang menghanguskan. Dia juga air, saudara. Dia itu segala-galanya, saudara. Dia bisa menggila semua musuh di hadapan kita. Jadi kalau kita ingin jadi orang diberkati Tuhan, orang kepercayaan Tuhan, memiliki hidup seperti ini, tunggu perintah Tuhan. Dia pasti. Abraham ini pernah bikin dosa berulang-ulang. Dalam ujian terakhir menghadapi masa sulit waktu ia diperintahkan untuk membawa Ishak dipersembahkan. Di tengah jalan, saudara, Ishak tanya begini, Pak, ini api so ada, pisau ada, kayu ada, di mana dombanya? Apa jawaban Abraham? Tuhan menyediakan. Dia akan sediakan domba. Saudara tahu, dia ngomong itu 3 hari sebelum acara itu, saudara. Persembahan 3 hari, karena perjalanan mereka 3 hari 3 malam jalan kaki ke Gunung Moria itu. Dia ngomong, nanti Tuhan sediakan, saudara tahu. Yang Tuhan suka seperti itu. Kita perkatakan tentang iman. Di tengah masa sulit, saudara, seorang penyembah yang percaya firman Tuhan, yang sudah memperbaiki kesalahannya, saudara, dan Tuhan taruh kebenaran di mulutnya, kita perkatakan, Tuhan akan sediakan keperluanku. Tuhan akan membelaku. Tuhan akan mengangkatku. Dia memberikan aku kemenangan. Dengar, dunia, setan, orang jahat ingin kita binasa. Tetapi Tuhan ingin kita menang. Amin. Dia ingin nama dipermuliakan. Mengapa? Karena ayat pokok tadi. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia punya kerajaan, punya kuasa, punya kemuliaan. Dia akan mempermuliakan namanya di seluruh bumi ini kepada gereja Tuhan. Amin. Dalam Galatia pasal 4, Paulus tulis begini, usirlah Hagar dan anaknya itu, hamba itu, agar muncul anak perjanjian. Siapa itu, saudara? Agama lain punya doktrin, saudara. Usir, pergi. Kenapa dia Hagar? Pengacau, saudara. Pemelawan itu roh Hagar. Hagar itu seorang Mesir datang kawin dengan Abraham atas perintah Sarah. Waktu dia mulai mengandung, dia mulai sok perintah, sok kuasa, saudara. Dan Alkitab berkata, Sarah mengusir Hagar bersama anaknya. Maka muncul anak perjanjian. Begitupun torang, saudara. Satu kepalsuan yang ada dalam diri kita, kalau kita nggak buang, kemuliaan tidak akan datang, saudaraku. Dan doa Bapa kami dia ajarkan, saudara. Situasi apapun, saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Kita belajar untuk mengerti, memahami. Kesimpulan kita hari ini begini, saudara, ya. Kita lihat, saya catat sini ada beberapa poin yang saya simpulkan. Di dalam ayat bacaan tadi, saudara, yang pertama adalah menghadapi sesuatu keadaan, kita mesti harus bersikap yang benar. Amin. Ya, sikap yang benar. Ya, Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Menghalangi Tuhan dan perbuatan dan kita adalah kejahatan dan dosa. Jadi langkah pertama datang, Tuhan ampuni saya mau, ya. Jadi kita perbaiki dulu itu pertama. Yang kedua, kesulitan tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Roma 8 ayat 31-39. Mau pedang, kelaparan tidak akan pisahkan kita. Amin. Tidak akan, saudara. Nah ini. Kesimpulan yang ketiga adalah bangun keintiman, iman, penyembahan, kesukaan dengan Tuhan. Maka itu jadi warisan berharga, turun-temurun. Menjadi berkat bagi semua kita.
Karena itu percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Terus mau datang menyembah Tuhan dan mau perjamuan kudus di hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdiri semua. Kita mau datang kepada Tuhan di hari ini. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau baik sejauh timur. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau hitungkan kesalahanku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku